Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatikal rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna. Alhamdulillah, kembali kita mengucap alhamdulillah di pagi ini, pagi Ahad, pagi Minggu kedua bulan Ramadan. Kita sudah meninggalkan 10 pertama Ramadan, melangkah ke 10 kedua, menuju ke 10 terakhir. Alhamdulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Ini menggarisbawahi ayat kemarin yang dibincang, kunci sukses berumah tangga. Ayat 71-72 surah At-Taubah. Semua orang punya rumah tangga. Semua ingin sukses. Ini kunci suksesnya. Dalam Quran ini banyak kunci sukses. Bukan satu saja. Kita ambil satu saja, insya Allah sukses ataupun kesuksesan akan jadi milik Anda. Ayat 71 Allah memperingatkan halaman 198 ya. Halaman 198. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم hayyi lana al-fawz al-azim. Dua ayat ya. Ayat 71 dengan 72. Wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, termasuk suami, termasuk istri, termasuk anaknya, anak yang perempuan, anak lelaki, termasuk saudaranya, termasuk komunitasnya, termasuk umat. Orang beriman lelaki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Sepatutnya saling kerjasama, bahu membahu, saling kerjasama. Ibarat aur dengan tebing ataupun buluh dengan tebing. Saling kerjasama. Suami membantu istri, istri membantu suami. Dalam hal mana kerjasamanya? Ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruh yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Melarang yang mungkar. Mau suami ngomong di rumah itu. Mau istri mendengar. Mau istri membantu suaminya. Kalau suaminya silap, mau pula suaminya mendengar. Saling memberi dan menerima. Saling melengkapi. Take and give. Kemudian
baru wa yuqimunas shalah. Baru salat, Pak. Jadi sebelum salat ada amar ma'ruf nahi munkar di rumah dulu. Wa yu'tunaz zakah, mereka melaksanakan zakat. Seterusnya wa yuti'un Allah, mereka mentaati Allah, wa rasulah mentaati Rasul, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka ini akan dapat limpah rahmat kurnia Allah. Jadi kunci rahmat juga di sini ya. Innallaha azizun hakim, Allah Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Itu ayat 71. Ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji kepada orang beriman lelaki dan perempuan, jannah, akan masuk jannah, masuk surga. Ini adalah kunci surga. Kunci surga dalam ayat 71. Jannatin tajri min tahtihal anhar, jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakinat thayyibat, dan disediakan untuk mereka istana-istana yang megah di sana. Fi jannatin, dalam surga Aden, wa ridwanun minallah, dan keridhaan Allah. Allah suka sama orang itu. Ridhoannya Allah senang, Allah suka sama orangnya. Akbar, ini lebih besar lagi. Jadi nikmat yang paling besar di jannah, ridwanullah, keridhaan Allah. Zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang agung, kejayaan yang gemilang. Ini maka kita bilang tadi kunci sukses. Kunci sukses juga kunci dapat jannah juga. Di mana diterangkan dalam ayat 71, nomor 1 apa? Saling kerjasama. Saling kerjasama. Suami membantu istri, istri membantu suami. Kalau suaminya ke masjid, ingat oleh istrinya. Kalau panggil, abang, setengah jam lagi Pak. Jangan lalai nanti. Kalau yang tahajud, suami menguatkan istri. Kalau suami bangun dulu, ataupun istri bangunkan suami kalau istri bangun duluan. Ada dalam hadis dikatakan Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu dan sholat, kemudian dibangunkannya istrinya. Kalau istri enggan bangun, diambilnya air dipercikan ke muka si istri. Itu dalam hadis Pak ya. Sebaliknya Allah merahmati istri yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu, dia sholat. Nanti dibangunkannya suaminya. Kalau suaminya malas bangun, diambilnya air, dipercikannya ke muka suaminya. Begitulah suami istri dalam Islam. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Baik. Dan di rumah kita tuh mesti tahu apa kemakrufan yang patut dibicarakan. Kemarin sudah disebut, paling kurang kita buat daftarnya. Kata orang Malaysia senarai, ada daftar 10 perkara yang mesti wujud dalam rumah tangga. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. 10 perkara yang jangan ada di rumah. Kemungkarannya patut dicegah. 10 perkara yang baik, contohnya salat tepat waktu. Bersiap-siap untuk salat sebelum masuk waktu salat. Jangan tunggu azan dulu. Karena kalau terkait dengan salat di masjid, salat yang paling baik, salat yang datang sebelum azan. Jangan telat. Namanya tahjir. Dulu sudah pernah dibicarakan. Kemudian salat sunat. Salat sunat jangan tinggal. Itu kunci sukses. Zikir, contohnya. Zikir termasuklah istighfarnya, salawatnya, tasbihnya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Zikir pendek. Patut dijadikan zikir keluarga, suami istri. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah menjamin siapa yang berzikir 100 kali. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih.
Allah mengampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Sebanyak manapun dosanya, Allah akan mengampuni. Salawat Nabi. Salawat Nabi. Subhanallah itu tasbih Pak ya. Dan kalau bisa ada di rumah buku pedoman keluarga, mesti dibaca sedikit sehari, suruh anak membacanya. Sini ada di bawah buku kesaksian seorang dokter. Menurut saya ini buku ini perlu bahkan wajib ada di rumah setiap rumah tangga yang ingin sukses. Di sini cerita orang-orang yang sukses dari tulis dalam bahasa Indonesia yang asalnya bahasa Arab. Ini sudah jutaan naskah, sudah mungkin puluhan kali terbit nih. Mesti ada di rumah buku-buku yang membantu untuk hidup sukses. Baca Quran, mesti ada bacaan rumah tadarus. Tadarus bukan bulan Ramadan saja. Hidupkanlah di rumah itu suasana kemalaikatan. Kalau bapak duduk dengan ibu, suami duduk dengan istri dan anak-anaknya, baca Quran satu halaman satu orang, dua halaman satu orang, atau 10 menit, 15 menit, datang malaikat ke sana. Malaikat landing, malaikat hinggap di rumah bapak. Otomatis, subhanallah. Orang sekarang jarang yang mengundang malaikat ke rumahnya. Nauzubillah ya. Taulah keadaan sekarang. Era digital, era globalisasi ini. Siapa yang diundang ke rumah? Mengundangnya dengan ujung jari saja ya. Nauzubillah. Kita mengundang malaikat ke rumah. Subhanallah. Kalau ada halakah duduk bersama keluarga di rumah, datang malaikat ke sana. Malaikat memantau, meliput apa yang mereka lakukan, apa yang mereka baca, nanti akan melaporkan kepada Allah. Malaikat itu benar-mandir, mencari di mana orang ngumpul. Sekarang ada malaikat di sini, di Masjid An-Nur, ada malaikat landing di sini, memperhatikan siapa yang ada, siapa yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, yang 60 ke atas, 50 ke atas, 40 ke atas, yang di bawah 30, nanti dilaporkan kepada Allah. Demikian manajemen Allah. Ini manajemen Pak ya. Pengurusan Allah. Di akhir laporan nanti Allah mengatakan kepada malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kalianlah saksiku yang meliput aktivitas itu, dosa mereka sudah diampuni. Subhanallah. Mungkin juga kalau di rumah Pak ya, datang malaikat ke sana melaporkan ketua-keluarganya fulan bin fulan, ibunya fulanah binti fulan, ahli keluarganya sekian orang. Pagi bulan Ramadan Pak ya, duduklah umpamanya setengah jam sebelum berbuka. Saat-saat sebelum berbuka itu saatnya yang mulia, yang mustajab. Jangan sibuk dengan urusan keperluan body saja, biologi saja, makan minum. Rohani nggak diurus. Uruslah rohani. Setengah jam sebelum azan kita sudah duduk dengan keluarga. Bacalah subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bacalah 100, 200. Ada kawan coba dibaca 5 menit dapat 300 katanya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. 5 menit dapat 300. Yang dalam hadis itu siapa yang baca 100, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di laut. Bulan Ramadan ini bulan hati kita mau berbuat taat. Kecenderungan, keinginan, motivasi berbuat taat tinggi. Karena sudah disebut kemarin, setan iblis dibelenggu. Musuh Anda dilumpuhkan Allah supaya Anda kuat, supaya Anda strong. Kalau musuhnya sudah dilumpuhkan, dia belum bertenaga lagi, itu bukan salah iblis lagi.
Subhanallah. Ada ayat dalam Quran Pak ya, yang orang itu jadi iblis sudah. Tengok Pak, orang itu sudah jadi iblis. Jadi walaupun iblis libur, iblis dilumpuhkan, orang itu subhanallah. Subhanallah. Orang itu berfungsi seperti iblis. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 8 Pak. Juz 8. Awal juz 8. Kalau buka Quran boleh dibuka juz 8. Wa kadzalika ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 142. Ada manusia itu manusia iblis. Susah tuh Pak ya. Subhanallah. Ayat 112 112. Halaman 142 atau 142. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Allah jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Siapa itu? Sayatinal ins, setan manusia. La ilaha illallah. Manusia yang berwatak setan. Wal jin, setan yang hakiki, setan yang tidak nampak. Ini setan yang nampak ini. Sayatinal ins, setan manusia. Kalau suaminya setan, payah istrinya di rumah tuh. Susah tuh. Kalau jani. Kalau istrinya setan, sama juga. Kalau satu saja setan, susah. Sayatinal ins, setan-setan manusia. Jadi walaupun setan sudah dibelenggu, setan manusia berkeliaran. Nauzubillah. Kalau ayahnya setan, ibunya setan, anaknya jadi apa? Jadilah anak yang terlantar terbiar, nggak diurus. Oke? Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mempengaruhi. Mempengaruhi. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fazarhum wa ma yaftarun. Kalau Allah ingin, mereka tak bisa bikin apa-apa. Biarkan sajalah. Kalau saya sibuk sangat, urus dirimu, jangan jadi setan manusia. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi malaikat bersama Bapak, kalau Bapak rajin membuat halaqah di rumah, apalagi bulan Ramadan ini, halaqah zikir kan namanya, baca Quran, kata darus kah, tadabbur kah. Kalau di komunitas-komunitas yang maju, banyak keluarga yang mengundang ustadz ke rumahnya untuk bimbingan keluarga. Di komunitas yang maju, orang mengundang ustadz ke rumahnya. Perlu ustadz. Perlu ustazah, dipanggil ke rumahnya. Di masjid mereka mendengar ceramah, diundang lagi ustadz ke rumah. Diundang lagi ustazah ke rumah. Dari hati ke hati. Tatap muka. Face to face. Curhat. Subhanallah. Subhanallah. Baiklah Pak ya. Kembali kepada surah Taubah tadi. Mereka menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Macam mana nak menegakkan yang ma'ruf? Mesti tahu yang mau ditegakkan. Mesti ada ilmu, ada bekal. Kalau bekal tak ada ngomong yang ma'ruf, tak ada mencegah yang mungkar. Semua baik saja. Yang mungkar pun baik. Anak memegang HP berjam-jam, tapi dengan Quran baik juga.
Karena kema'rufan kemungkaran itu tidak jelas. Nah, itu maka perlu ada tadi catatan 10 yang baik yang mesti ada. 10 yang tak baik yang mesti tak ada. Mesti dijauhi. Kalau tak tahu, itu gunanya kita bertanya. Nah, bertanya. Kata orang kita apa? Segan bertanya. Apa katanya? Malah bertanya. Sesat di jalan apa? Malih bertanya sasih di jalan. Sadan bagalah anjing harantau. Nah, itu kata orang Sumbar. Malas bertanya sesat di jalan. Malas bergalah hanya serangkau orang menyeberang sungai. Airnya deras. Tidak mau dia bergalah. Hanyut serangkau. Sampai itu muara petangga di selanjutnya. Subhanallah. Oke Pak ya. Jadi penting menegakkan kemakrufan, mencegah kemungkaran. Baru nanti yuqimuna shalah. Nah, tengok, salatnya bukan nomor 1. Salatnya nomor 3 di sini. Baru terkait dengan zakat, kemudian mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamumullah, mereka ini akan dirahmati Allah. Inilah rumah yang akan diselimuti rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Allah Maha Gagah, Allah Maha Bijaksana. Kalau kita pergi ke komunitas yang maju-maju Pak ya, suami mau pergi ke masjid dengan ceramah, istrinya ikut dengan suaminya. Bapak ada pengajian, ibu ada pengajian. Saya pernah jumpa seorang suami di negara tetangga ya. Katanya, istri saya ini terlibat ikut serta dengan pengajian ilmiah dalam seminggu katanya lebih 10 aktivitas keilmuan yang dia ikuti dalam seminggu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi hasil dari ayat 71 itu ayat 72. Hasilnya apa nanti? Allah menjanjikan mereka akan dapat jannah yang mengalir sungai-sungai minuman di dalamnya, kekal di dalamnya, dan tersedia istana-istana yang megah di sana, dan Allah ridha terhadap mereka. Zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan gabungan yang top, yang gemilang. Kalau jumpa dalam Quran ayat al-fawzul azim, minta tuh Pak. Ini salah satu kaidah cara membaca Quran. Zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Ya Allah, berilah saya kejayaan ini ya Allah. Cara berinteraksi dengan Quran yang diajar Rasulullah, yang diterapkan sahabat, bila jumpa berita baik, minta. Zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang agung, ya Allah. Kasih kami kejayaan ini, ya Allah. Kami mau, ya Allah. Bahasa Indonesia saja. Tapi kalau mau bahasa Arab bisa juga. Allah maktub lana al-fawzul azim. Ya Allah, kasih kami fawzul. Allahumma munna alaina. Ya Allah, beri kami limpah kurniamu ya Allah. Allahumma hayyi lana. Ya Allah, sediakan untuk kami kejayaan yang gemilang ini. Jadi ini Pak ya, serba sedikit menggarisbawahi yang dibicarakan kemarin, ayat kesuksesan dalam surat Taubah ayat 71 dan 72. Quran ini Pak ya, kita mesti ada di hati kita. Satu ayat, 2 ayat, satu surah pendek, mesti ada di hati. Hati yang kosong dari Al-Quran kata dalam hadis seperti bangunan yang runtuh, yang menunggu rebah saja. Itu disebut dalam hadis. Kal baitil kharib,
Ayat yang kosong di Al-Quran seperti rumah yang menunggu rempah, menunggu runtuh. Rumah yang ditinggalkan bertahun-tahun, sekarang sudah mau rempah. Apa isinya di dalam? Tentu isinya mungkin semut api, mungkin lipan, mungkin penyengat, mungkin ular, mungkin kala, mungkin nyamuk yang berbahaya. Alhamdulillah. Begitu hati yang kosong di Quran, banyak penyakit di dalam. Maka Quran ini adalah obat yang akan mencegah penyakit-penyakit hati. Perlu diisi di dalam hati kita. Hati kita perlu diinstall Al-Quran, walaupun seayat dua ayat. Bagusnya, kalau cara orang dulu, ayatnya dibaca. Saya teringat kisah seorang ulama tersohor sekarang di Indonesia, Ustadz Samsul Arifin Nababan, yang dulu dia bukan Islam, kemudian dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia baca buku dialog ketuhanan Yesus apa 12 kali khatam, dibaca 12 kali. Abu itu ada di rumah, dia pernah datang ke dalam kelas Ustadz Samsul Arifin Nababan. Dia baca buku tentang ketuhanan Yesus 12 kali dibacanya. Kita ayat-ayat seperti ini perlu dibaca. Tengok terjemahannya, bincangkan lagi, diskusikan lagi. Semakin dibincangkan, semakin terang hati kita diwanya, insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uridullah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.